Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Tentunya kalian masih ingat ya dengan nama Ibu. Nama Ibu Rina Tresnawati. Oke, nah kali ini untuk pertemuan yang kelima, yaitu kita akan mempelajari mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Oke, nah submaterinya yaitu mengenai pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Oke, kita lanjut. Ya, apa tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian pelaku ekonomi, yang kedua menyebutkan 4 pelaku ekonomi, yang ketiga menjelaskan peran pelaku ekonomi, dan yang keempat menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi. Ya, inilah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami nanti ketika Ibu menjelaskan. Lanjut. Oke, nah sekarang yang pertama dari tujuan pembelajaran yang pertama adalah apa sih pengertian pelaku ekonomi? Yaitu pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan suatu masalah. Ya, nah masalah ekonomi sudah kalian pelajari ketika kalian di kelas 7. Itu. Ya, nanti untuk sekarang nanti kalian akan lebih luas lagi. Nah, apa saja kegiatan ekonomi ini hanya sekilas saja. Yang pertama adalah kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Tapi kalau secara berurutan, kegiatan ekonomi itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelompok besar pelaku ekonomi. Apa saja sih kelompok besar pelaku ekonomi itu? Yang pertama, rumah tangga konsumsi, ya. Yang kedua, rumah tangga produksi. Yang ketiga, rumah tangga negara. Dan keempat adalah masyarakat luar negeri. Dan nanti kalian akan mengetahui satu persatu peran dari keempat pelaku ekonomi ini, ya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, rumah tangga konsumsi. Siapa sih rumah tangga konsumsi itu? Oke, bisa orang perorangan, bisa kelompok orang, bisa lembaga atau badan. Tuh, ya. Nah, di mana di dalam rumah tangga konsumsi ini, di sini tersedia apa saja? Oke, tenaga kerja karena sebagai tenaga usahawan. Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga konsumsi ini mereka mempunyai faktor-faktor produksi, ya, mulai dari modal, kemudian kekayaan dan tanah atau bangunan. Itu. Oke, yang berikutnya kelompok, ya. Kemudian, nah, dalam rumah tangga konsumsi di sini memiliki kebutuhan yang tak terhingga, itu. Ya, nah kemudian bagaimana untuk memenuhi kebutuhan yang tertinggal ini? Jelas, yaitu mereka itu harus bekerja, dan kalau sudah bekerja mereka pasti akan mendapat imbalan, ya. Tuh, lanjut. Nah, bagaimana rumah tangga konsumsi itu cara mendapatkan uang? Itu yang pertama dengan menawarkan tanah dan rumah kepada pihak lain, yang nantinya mereka itu mendapat balas jasa berupa sewa. Tuh. Yang kedua, menawarkan sumber tenaga kerja. Itu karena dia sebagai sumber daya manusia. Apa sih balas jasa yang diterima itu? Dia akan mendapatkan yang namanya gaji. Oke, yang ketiga, menawarkan modal. Untuk apa nanti balas jasanya? Untuk mendapatkan bunga. Dan yang keempat, menawarkan keahlian, dan nantinya kalian tersebut mereka mendapatkan balas jasa yang berupa keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini bagaimana kegiatan ETK itu? Yang pertama, rumah tangga konsumsi yang tadi. Menyediakan atau menyerahkan faktor produksi, menerima imbalan atas faktor produksi tadi, yang 4 tadi kan ya. Dan yang ketiga, mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Itu adalah rumah tangga konsumsi. Dan untuk pelaku ekonomi yang lainnya seperti rumah tangga produsen, perusahaan atau pemerintah bahkan luar negeri, silakan kalian cari sendiri apa peran
dari masing-masing rumah tangga tersebut. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.